Sejarah astronomi di Indonesia abad ke-20 dapat dikatakan adalah sejarah tentang Observatorium Boscha. Kegiatan ilmiah adalah jiwa dari keberadaan sebuah lembaga sains, tidak terkecuali untuk Observatorium Boscha. Dukungan yang besar dari ilmuwan di Belanda seperti Kaptein dan Willem de Sitter membantu menempatkan observatorium muda di Hindia Belanda pada peta global astronomi melalui program penentuan paralaks dan pengamatan bintang ganda. Aktivitas pengamatan telah mulai dilakukan sejak bulan-bulan pertama tahun 1923 menggunakan teleskop-teleskop berukuran kecil. Keberadaan teleskop refraktor ganda Zeiss pada tahun 1928 terbukti memberikan akselerasi produktivitas pengamatan dan data posisi bintang ganda. Sebagai salah satu instrumen terbaik pada masa itu, membuat perolehan data dapat dilakukan dengan cepat, sehingga observatorium memiliki koleksi data bintang yang sangat kaya. Data ini akhirnya tiba di tangan ilmuwan-ilmuwan dunia yang kemudian digunakan untuk membangun teori evolusi bintang, salah satu terobosan terbesar di ilmu astrofisika abad ke-20. Percabangan topik keilmuan astronomi di awal observatorium dibawa oleh para astronom tamu dari berbagai belahan dunia. Dalam upaya memahami alam semesta lebih luas, studi galaksi Bima Sakti diperkenalkan oleh astronom Belanda Anton Pannekoek yang mengamati distribusi bintang guna membangun peta galaksi rumah kita. Pengamatan fotometri dan spektroskopi bintang variabel dilakukan oleh pengamat Ten Bruggencate. Dekade awal geliat observatorium juga ditunjukkan dengan pekerjaan yang tidak langsung berkaitan dengan astronomi. Dibantu oleh Dinas Topografi, Observatorium Boscha ikut berkontribusi pada program penentuan bujur dunia, dengan menjadi salah satu stasiun induk pengamatan menggunakan teleskop transit pada tahun 1926 dan 1934. Kondisi global dunia ikut memengaruhi dunia pengetahuan. 1 tahun setelah era restorasi pasca Perang Dunia Kedua, Observatorium Boscha masuk ke dalam perguruan tinggi. Hal ini menjadikan Observatorium Boscha tidak lagi hanya mengemban tugas melakukan riset, namun juga pendidikan dan penyebaran ilmiah. Sepanjang berada di bawah pengelolaan ITB, Observatorium Boscha berkembang menjadi pusat laboratorium pendukung pendidikan tinggi astronomi ITB. Lingkungan observatorium yang dijaga dengan sangat baik memberikan kesempatan bagi para mahasiswa maupun ilmuwan untuk melakukan penelitian di bidang lain, seperti biologi dan arsitektur bangunan. Status baru tentu menciptakan kesempatan menarik. Di antaranya, lebih banyak tenaga untuk dapat mempercepat aktivitas keilmuan dan teknis. Lokasi yang prima sebagai penghubung utara dan selatan, serta filosofi terbuka untuk kerjasama, Observatorium Boscha banyak menarik perhatian sesama para astronom. Perhatian dan dukungan ini diwujudkan dalam berbagai cara, salah satu di antaranya dukungan pengembangan instrumen dan infrastruktur di observatorium. Atas perhatian UNESCO, dibantu oleh pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan Leidskirchhoven Boscha, pada tahun 1959, observatorium berhasil memiliki teleskop Schmidt yang cocok untuk pekerjaan pengamatan struktur galaksi Bima Sakti. Keberadaan instrumen modern yang dimulai dengan teleskop Goto mengantarkan Observatorium Boscha ke era astronomi digital. Teleskop GAO ITB pada tahun 2005 memungkinkan pengamatan astronomi jarak jauh. Dalam dekade terakhir, Observatorium Boscha telah berhasil mengembangkan sistem pengamatan robotik melalui Boscha Robotic Telescope. Kontribusi ilmiah Observatorium Boscha dikembangkan pada pengamatan fenomena astronomi domain waktu seperti okultasi, nova, dan transit eksoplanet. Banyak dari kemajuan astronomi di Observatorium Boscha selama 3 dekade terakhir datang dari teknologi baru. Perangkat tersebut mencakup penggunaan kamera digital, spektograf, inovasi dalam desain instrumen dan teknik pengamatan, serta pengembangan fasilitas komputasional. Pengamatan multi panjang gelombang dimulai dengan geliat pengamatan pada panjang gelombang radio dan terus dilebarkan ke ranah inframerah pada studi deteksi sabit tipis bulan. Pengamatan multi panjang gelombang ini memungkinkan cara-cara baru untuk mengamati dan memahami alam semesta. Laju perkembangan astronomi global dan produksi big data dari proyek terdepan memberikan tantangan tersendiri bagi keberadaan observatorium seperti Observatorium Boscha. Tidak ada cara lain agar tetap relevan di arena astronomi global, kecuali dengan cepat beradaptasi dan mengaplikasikan perkembangan teknologi. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan memanfaatkan data dan akses kepada teleskop di luar institusi, ditambah dengan pembangunan fasilitas komputasional tinggi. Di sisi lain, laju produksi sains astronomi yang sangat cepat menciptakan jurang pemisah yang besar dengan kesiapan masyarakat menerima dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai ilmu alam tertua,
yang berakar pada keingintahuan terdalam manusia untuk mengerti keadaan sekitarnya, penyebaran ilmiah kepada masyarakat menjadi aktivitas yang menyenangkan. Program-program seperti kunjungan masyarakat ke observatorium, pengamatan benda langit dengan teleskop, dan diseminasi ilmu astronomi dilaksanakan dengan serius. Aktivitas bersama masyarakat di luar kawasan observatorium, diversifikasi program dan metode penyampaian terus dilakukan dalam memperkaya substansi dan meningkatkan efikasi. Bandung Utara secara ekologis merupakan kawasan konservasi. Namun, sejak tahun 1980, pembangunan di kawasan ini tidak lagi sesuai arahan kebijakan tata ruang dan secara tidak langsung menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan peneropongan, berupa polusi suara, getaran, dan khususnya polusi cahaya. Menurut laporan Lembaga Perencanaan Wilayah dan Kota jurusan Teknik Planologi ITB, dibutuhkan adanya zona kritis sebagai lokasi observatorium, yakni pada radius 2 km dari titik peneropongan. Selain itu, Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penataan Lingkungan dan Pelestarian pada zonasi hingga 2,5 km dari Observatorium Boscha masih dipertahankan. Di tengah ironi konservasi lingkungan, Boscha masih tetap ada dan setia dengan tugasnya mengamati benda-benda angkasa. Munculnya kegemaran pengetahuan antariksa dilayani Observatorium Boscha sembari tetap menjaga keasyikannya meneliti fenomena jagat raya. Adalah baik untuk keberlangsungan observatorium mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat. Karena keberadaan observatorium tidak hanya untuk meluaskan dan memajukan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan standar hidup rakyat dan kesejahteraannya. Di sini kita akan selalu dapat menggapai pengetahuan tentang alam semesta. Karena observatorium ini telah, sedang, akan, dan selalu menjadi milik kita semua, selama kita masih berada di bawah langit dan taburan bintang yang sama.